Bagaimana jika kota paling canggih di dunia bukan lagi berada di Jepang? Selama beberapa dekade, Tokyo dianggap sebagai standar emas teknologi perkotaan. Kota ini terkenal dengan kereta pelurunya, robotika, infrastruktur pintar, sistem transportasi yang efisien, dan cakrawala futuristiknya. Orang-orang dari seluruh dunia memandang Jepang dan percaya bahwa tidak ada negara Asia lain yang bisa melampaui dominasi teknologinya. Namun sekarang, sebuah perubahan mengejutkan sedang terjadi di Asia Tenggara. Ibu kota baru Indonesia, Nusantara atau IKN, mulai menarik perhatian dunia karena sesuatu yang tidak banyak diperkirakan orang. Teknologi yang menurut banyak pakar lebih siap menghadapi masa depan dibanding Tokyo sendiri. Dan bagian yang paling mengejutkan, bahkan para analis, investor, dan pengamat teknologi Jepang mulai mengakui bahwa pendekatan Indonesia dalam membangun IKN mungkin merepresentasikan generasi berikutnya dari kota pintar. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Ini adalah upaya Indonesia membangun kota yang dirancang khusus untuk tahun 2050. Sementara banyak kota global lainnya masih berusaha memperbaiki masalah dari abad ke-20. Mulai dari infrastruktur yang dikendalikan AI, sistem energi terbarukan, perencanaan transportasi otonom, jaringan utilitas bawah tanah, platform pemerintahan pintar, hingga target netral karbon, IKN berusaha menjadi salah satu ibu kota paling terintegrasi secara teknologi di bumi. Dan hari ini, kita akan membahas mengapa banyak orang kini mengatakan bahwa IKN 2026 sudah mulai melampaui Tokyo di beberapa bidang penting. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin ada yang mengatakan video seperti ini tidak menarik. Mereka mungkin berkata, channel kecil seperti ini bahkan tidak bisa mencapai 500 subscriber. Siapa peduli soal infrastruktur? Mungkin begitu kata mereka. Tapi kami melihatnya secara berbeda. Jika kamu percaya Indonesia layak mendapat perhatian dunia, tinggalkan komentar sekarang. Tulis Indonesia bisa atau merdeka. Dan tunjukkan kebanggaanmu terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita. Jika sejauh ini kamu menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini. Dukungan kalian membantu kami menghadirkan lebih banyak update mendalam seperti ini langsung untuk kalian. Dan percayalah, apa yang akan kita bahas berikutnya akan jauh lebih menarik. Sekarang, mari kita mulai. Tokyo menjadi salah satu kota terbesar di dunia melalui puluhan tahun pertumbuhan, inovasi, dan disiplin. Tetapi, ada satu masalah yang tidak bisa dihindari Tokyo. Kota itu dibangun untuk era yang berbeda. Sebagian besar infrastruktur Tokyo berkembang secara bertahap selama beberapa dekade. Artinya, kota tersebut membawa sistem lama, tata kota yang padat, jaringan utilitas yang menua, serta struktur transportasi yang harus terus diperbarui, bukan dirancang ulang dari nol. Walaupun Tokyo tetap menjadi salah satu kota terpintar di dunia, memodernisasi kawasan urban sebesar itu sangat mahal dan luar biasa sulit. Indonesia melihat tantangan ini dan memutuskan mengambil jalan yang benar-benar berbeda. Alih-alih terus memperbaiki masalah Jakarta tanpa henti, Indonesia memilih menciptakan ibu kota baru sepenuhnya dari nol. Keputusan itu mengejutkan banyak pengamat. Awalnya, para kritikus menertawakan ide tersebut. Banyak orang percaya Indonesia tidak akan pernah mampu menciptakan kota futuristik yang bisa bersaing dengan ibu kota global seperti Tokyo, Singapura, atau Seoul. Namun pada tahun 2026, persepsi mulai berubah dengan cepat. Salah satu alasannya adalah fondasi digital IKN itu sendiri. Tidak seperti kota-kota lama yang perlahan beradaptasi dengan teknologi modern, IKN dibangun dengan sistem digital yang langsung terintegrasi ke dalam DNA kotanya. Sensor, manajemen lalu lintas pintar, sistem pemantauan berbasis AI, dan tata kelola digital terpusat bukanlah tambahan belakangan. Semua itu merupakan bagian dari cetak biru asli kota tersebut. Bayangkan sebuah kota di mana sistem transportasi berkomunikasi secara real-time dengan jaringan infrastruktur, di mana arus lalu lintas dapat disesuaikan otomatis menggunakan kecerdasan buatan, di mana layanan publik terhubung melalui platform digital terpadu,
di mana penggunaan energi dipantau terus-menerus untuk memaksimalkan efisiensi. Itulah visi yang sedang dikejar Indonesia. Tokyo mungkin memiliki teknologi luar biasa, tetapi sebagian besar dikembangkan secara bertahap selama puluhan tahun. Sementara itu, IKN dirancang sejak awal untuk berfungsi sebagai satu ekosistem pintar yang terintegrasi secara menyeluruh. Perbedaan itu sangat penting. Bidang lain yang membuat IKN menarik perhatian adalah keberlanjutan. Tokyo masih sangat bergantung pada infrastruktur urban padat yang dibangun pada era industrial sebelumnya. Mengubah sistem-sistem itu agar sesuai dengan target lingkungan membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. IKN memiliki keuntungan karena memulai dari awal. Indonesia ingin kota tersebut sebagian besar ditenagai oleh sumber energi terbarukan. Gedung hijau, transportasi rendah emisi, jaringan energi pintar, dan sistem pemantauan lingkungan menjadi bagian utama dari strategi pengembangannya. Sebagian besar wilayah kota direncanakan tetap menjadi kawasan hutan hijau. Alih-alih melawan puluhan tahun ekspansi tak terkendali, para perencana memiliki kesempatan menciptakan keseimbangan sejak hari pertama. Inilah alasan mengapa beberapa analis urban percaya bahwa IKN dapat menjadi salah satu ibu kota modern pertama di dunia yang benar-benar dirancang berdasarkan prinsip keberlanjutan, bukan sekadar beradaptasi dengannya. Dan disinilah reaksi Jepang menjadi menarik. Beberapa perusahaan Jepang kini terlibat langsung dalam proyek pembangunan ibu kota Indonesia. Para investor Jepang memahami sesuatu yang sangat penting. Masa depan pembangunan kota mungkin tidak lagi hanya dimiliki oleh kekuatan global tradisional. Negara-negara yang berani bereksperimen dengan sistem yang benar-benar baru bisa memperoleh keuntungan besar. Dalam banyak hal, IKN merepresentasikan laboratorium bagi teknologi urban generasi berikutnya. Sistem mobilitas otonom diperkirakan akan memainkan peran besar di kota tersebut. Jaringan transportasi publik dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Sistem identifikasi digital dapat menyederhanakan layanan pemerintahan. Sistem manajemen air pintar bertujuan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Perencanaan infrastruktur bawah tanah dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih dan terorganisir. Semua ini terdengar futuristik karena memang demikian. Namun, alasan orang mulai memperhatikannya adalah karena Indonesia tidak hanya sekadar membicarakan ide-ide tersebut. Pembangunan sudah berlangsung. Jalan, gedung pemerintahan, infrastruktur digital, koridor transportasi, dan sistem energi terus berkembang dari tahun ke tahun. Kecepatannya saja sudah mengejutkan banyak pengamat, terutama di Jepang. Jepang terkenal karena presisi dan keunggulan teknologinya. Namun ironisnya, kematangan yang sama terkadang justru memperlambat transformasi besar. Birokrasi besar, populasi menua, mahalnya lahan urban, dan puluhan tahun infrastruktur lama membuat perombakan radikal menjadi sangat sulit. Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi juga memiliki fleksibilitas yang lebih besar, populasi yang lebih muda, pertumbuhan ekonomi yang cepat, permintaan modernisasi yang tinggi, dan yang paling penting, kesempatan langka untuk membangun ibu kota di era digital, bukan memodifikasi kota yang dibangun sebelum internet bahkan ada. Keunggulan itu tidak bisa diremehkan. Perbedaan besar lainnya antara Tokyo dan IKN adalah integrasi data. Kota modern semakin bergantung pada data sebagai fondasi pengelolaan urban. Sistem lalu lintas, respons darurat, konsumsi energi, keamanan publik, pemantauan lingkungan, pemeliharaan infrastruktur. Semua sektor ini menjadi lebih efisien ketika terhubung melalui sistem cerdas terpusat. IKN dirancang dengan konsep ini sejak awal. Artinya, kota tersebut pada akhirnya bisa beroperasi dengan tingkat koordinasi yang sulit dicapai kota-kota lama. Dan sementara Tokyo masih unggul dalam bidang seperti robotika, teknologi manufaktur, dan keandalan transportasi, IKN mencoba melompat langsung ke fase berikutnya dari evolusi perkotaan. Inilah mengapa judul-judul seperti Jepang mengakui kekalahan mulai muncul di internet. Tentu saja, Tokyo tetap menjadi salah satu kota terbaik di bumi.
Tidak ada analis serius yang akan mengatakan bahwa IKN sudah melampaui Tokyo dalam semua kategori. Namun dalam hal perencanaan berorientasi masa depan, integrasi digital, desain berbasis keberlanjutan, dan fleksibilitas pembangunan, Ibu Kota Baru Indonesia mulai menantang asumsi yang dulu dianggap mustahil. Dan mungkin simbol terbesar dari perubahan ini bersifat psikologis. Selama bertahun-tahun, negara-negara Asia Tenggara sering dipandang sebagai pengikut ekonomi Asia yang lebih maju. Sekarang, Indonesia mencoba menjadi pemimpin. Itu mengubah percakapan sepenuhnya. Alih-alih bertanya, apakah Indonesia bisa mengejar ketertinggalan? Banyak pengamat mulai mengajukan pertanyaan yang sangat berbeda. Bagaimana jika Indonesia sedang membangun salah satu kota masa depan pertama yang sesungguhnya? Pertanyaan itu saja menunjukkan betapa dramatisnya perubahan persepsi yang telah terjadi. Persaingan global antar kota kini bukan lagi hanya soal gedung pencakar langit atau jumlah populasi, melainkan tentang kecerdasan, efisiensi, keberlanjutan, konektivitas, dan kemampuan beradaptasi. Kota-kota yang tidak mampu berevolusi pada akhirnya bisa kesulitan di bawah beban infrastruktur lama dan sistem yang usang. Kota-kota yang dirancang untuk masa depan bisa memperoleh keuntungan ekonomi dan strategis yang sangat besar. Inilah alasan mengapa pemerintah, investor, dan perusahaan teknologi di seluruh dunia kini mengawasi IKN dengan sangat dekat. Karena jika Indonesia berhasil, Nusantara bisa menjadi cetak biru bagi ibu kota masa depan di seluruh dunia berkembang. Sebuah kota pintar yang dibangun bukan untuk masa lalu, tetapi untuk generasi berikutnya. Dan jika itu terjadi, keseimbangan pengaruh teknologi di Asia bisa mulai bergeser dengan cara yang sangat sedikit diperkirakan orang. Tokyo menunjukkan kepada dunia seperti apa kota berteknologi maju pada akhir abad ke-20. Namun IKN mungkin akan menjadi simbol seperti apa kota yang terintegrasi secara teknologi pada pertengahan abad ke-21. Itulah mengapa proyek ini penting jauh melampaui Indonesia sendiri. Dan apakah para kritikus mendukungnya atau tidak, satu hal mulai menjadi mustahil untuk diabaikan. Dunia sedang mengawasi Nusantara. Karena untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, sebuah ibu kota baru di Asia sedang mencoba mendefinisikan ulang seperti apa sebenarnya masa depan kota-kota dunia. Dan pada tahun 2026, bahkan sebagian pihak di Jepang mulai mengakui bahwa ambisi teknologi Indonesia jauh lebih besar daripada yang sebelumnya